Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari Ahad tanggal 2 Mei tahun 2021 Masehi. Hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional atau National Education Day atau Hardiknas, di mana 2 Mei ini merupakan tanggal kelahiran dari Bapak Pendidikan atau Bapak Pengajaran Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang memiliki nama asli yaitu Suwardi Suryaningrat, di mana Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu tokoh Indische Partij yang merupakan 3 serangkai, yaitu Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, kemudian ada Dr. Douds Dekker dari Belanda, dan satunya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, Ki Hajar Dewantara ini merupakan Menteri Pengajaran pertama pada masa Kabinet pertama Presiden Soekarno, di mana beliau mendirikan Taman Siswa, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang berada di kota Yogyakarta untuk anak-anak Indonesia asli atau orang-orang pribumi indigenous, yang mana kebanyakan waktu itu sekolah adalah milik atau berada dalam kontrol pemerintah Hindia Belanda. Nah, Taman Siswa ini adalah pendidikan pertama yang merupakan asli milik orang Indonesia atau milik pribumi. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan, tanggal kelahiran beliau 2 Mei ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, karena memang figur Ki Hajar Dewantara ini semacam ikon bagi dunia pendidikan ya. Jadi education world in Indonesia, dunia pendidikan di Indonesia. Nah, pemirsa yang berbahagia, sejenak kita coba merenungkan diri bahwa pendidikan ini adalah salah satu faktor yang penting sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi kalau kita ingat tujuan bernegara sebagaimana yang ada dalam pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945, yaitu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ingat, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan memintarkan kehidupan bangsa. Kalau kita bicara kecerdasan, tentu kita kalau bicara tentang otak, ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kanan itu adalah lebih kepada sifatnya spekulasi, inovasi, terobosan-terobosan, pemikiran-pemikiran yang sifatnya out of the box. Ya, ini otak kanan. Ini kecerdasan. Sedangkan otak kiri ini adalah sistematis, logis, rasional. Kemudian segala sesuatu itu diukur secara akal sehat daripada manusia ya, secara sistem begitu. Nah, ini kepintaran. Tentu kalau kita bicara tujuan pendidikan bukan memintarkan kehidupan bangsa, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya begini pemirsa, apakah betul pendidikan di Indonesia saat ini sudah betul-betul mencerdaskan kehidupan bangsa atau hanya memintarkan kehidupan bangsa? Tentu kita yang bergulat atau beraktivitas dalam dunia pendidikan, baik itu sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, pengajar atau dosen misalnya, kita yang lebih tahu. Karena kalau kita lihat bagaimana pendidikan di Indonesia saat ini lebih dominan pada aspek yang bersifat motorik atau aspek knowledge, pengetahuan. Artinya siswa ataupun mahasiswa dalam tanda petik ini dipaksa untuk menyerap sebanyak-banyaknya informasi, ilmu, pengetahuan begitu. Artinya aspek otak kiri, aspek kepintaran saja. Tetapi aspek yang berkaitan dengan karakter misalnya, karakter building, pembangunan karakter, pembangunan watak, ini berhubungan dengan bagaimana mencerdaskan. Ini hanya sebatas kalau kita bicara Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 masih sebatas formalitas saja, normatif. Pemerintah belum, saya lihat belum begitu menekankan dalam aspek yang sifatnya adalah afektif, psikomotorik misalnya, yang kaitan dengan mencerdaskan. Memang kedua-duanya ini penting, baik otak kanan maupun otak kiri. Kalau kita bicara parameter negara maju, kemarin kan pernah pemirsa sekalian, kalau tidak salah Amerika Serikat ya, itu menyatakan WTO kalau nggak salah, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia, menobatkan Indonesia sekarang sudah menjadi negara maju dengan parameter pertumbuhan ekonomi, kemudian juga kesejahteraan masyarakat dari aspek pendapatan per kapita maupun
pendapatan domestik bruto atau PDB atau Gross National Product. Namun pertanyaannya, salah satu komponen menjadi negara maju yaitu aspek maju dalam hal pendidikan, apakah sudah terpenuhi? Tentu kalau kita melihat belum terpenuhi secara maksimal. Mungkin ada beberapa hal. Tadi yang saya bilang, pendidikan kita masih hanya memintarkan tapi belum mencerdaskan. Nah, ini berkaitan dengan karakter building, kemudian pembangunan moral, pembangunan budaya tentunya. Ini sangat penting sekali. Kita lihat bagaimana dalam kehidupan sehari-hari lah, contoh lah, nggak usah sulit-sulit misalnya. Dalam berlalu lintas misalnya. Di negara-negara maju kita lihat sangat tertib sekali dalam berlalu lintas. Antara satu pengguna jalan dengan yang lain saling menghormati, bahkan saling mengalah demi keselamatan bersama. Tetapi kita lihat bagaimana di Indonesia, masing-masing misalnya antara orang satu dengan yang lain, antara roda 4 dengan roda 4, roda 2 dengan roda 2, ataupun roda 4 dengan roda 2, dengan roda 3, atau roda 10 misalnya pemirsa, tidak mau mengalah misalnya. Egonya masing-masing. Nah, ini belum merupakan suatu tanda bahwa Indonesia ini negara maju. Kemudian juga dalam hal misalnya soal buang sampah misalnya. Kita tahu Indonesia mayoritas kita ini adalah Muslim. Dalam ajaran Islam, mohon maaf pemirsa, saya sendiri orang yang Muslim ya, beragama Islam, itu ada hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Apakah ini sudah terpenuhi misalnya? Karena kita lihat di negara-negara maju itu sangat bersih sekali. Kotanya, kemudian rumahnya, terus aspek keamanan pun juga demikian sangat terjamin. Gak usah jauh-jauh, kalau di ASEAN, di Singapura misalnya, Malaysia yang juga adalah negara mayoritas Muslim, itu sangat bagus sekali dalam hal soal kebersihan. Buang sampah pada tempatnya, kemudian tidak membuang sesuatu secara sembarangan. Kita lihat di Indonesia masih ada beberapa, bahkan banyak ya, warga yang belum sadar mengenai pentingnya soal kebersihan. Nah, apakah ini kemudian Indonesia ini negara maju? Ini sesungguhnya juga aspek-aspek pendidikan, yaitu pembangunan budaya, pembangunan karakter yang kaitan dengan mencerdaskan yang harus diperhatikan misalnya pemirsa. Soal lalu lintas, soal buang sampah juga misalnya. Belum lagi soal-soal yang lain. Bagaimana masing-masing antara orang satu dengan yang lain itu bisa saling menghargai, saling memahami. Dalam berpolitik juga demikian. Kepentingan bangsa harus di atas segala-galanya, di atas kepentingan pribadi, golongan, apalagi partai. Jadi ego-ego yang bersifat pribadi, individu, ego sektoral misalnya, dalam negara-negara maju itu hampir tidak ada. Bahkan mohon maaf, saya contohkan aja negara Jepang misalnya. Jadi Jepang ini budaya misalnya soal mengundurkan diri misalnya, ketika seorang pejabat merasa ada aib ataupun dia itu merasa tidak mampu, maka tidak akan canggung-canggung untuk mengundurkan diri atau resign dari jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya, dan itu bukan hal yang bersifat aib, dan itu biasa. Beda dengan di negara kita, kalau ada tuduhan-tuduhan atau kecurigaan, dia dipaksa mundur aja, tidak akan mengundurkan diri, itu berusaha untuk mempertahankan jabatannya secara mati-matian, karena tidak biasa di negara kita itu. Mengundurkan diri bisa jadi hal yang bersifat aib. Oleh karena itulah, dengan momen Hari Pendidikan Nasional ini, saya pribadi berharap ini menjadi suatu momentum, tidak hanya seremonial belaka ya, menyelenggarakan upacara misalnya, tapi bagaimana pemerintah harus bisa memperbaiki pendidikan ini yang awalnya dari memintarkan benar-benar menjadi mencerdaskan, pembangunan karakter dan seterusnya. Karena kita lihat beberapa mata pelajaran isunya seperti itu tetap penting untuk dibumikan. Pancasila misalnya, bahkan dulu ada pendidikan moral Pancasila, nilai-nilai tegang rasa, teposdiro dan seterusnya harus terus dipupuk, gotong royong misalnya sebagai karakter asli budaya bangsa Indonesia, jangan justru dihilangkan. Demikian juga penguatan pendidikan agama. Indonesia adalah mayoritas Muslim dengan berbagai agama juga di dalamnya. Tentu ini menjadi suatu titik tekan juga pendidikan agama, bagaimana bisa memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia. Baik pemirsa, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Muhammad Lutfi Khairuddin, berharap mudah-mudahan saya pribadi dan pemirsa
bisa terinspirasi dengan Hari Pendidikan Nasional ini, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.